Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, seneng pagi ini kuliah politik. Saya memang orang politik, Bu Husnul, tapi secara batin kok saya nggak nyaman ya jadi orang politik. Tapi suka politik, hanya politik praktis memang apa ya di belakang gitu ya. Nah, tapi memang pengurus politik sejak lama gitu. Nah, ini menarik sekali tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi nampaknya yang terjadi saat ini menurut saya ini Bu Husnul, nanti mohon masukannya, yang diperjuangkan para politikus ini bukan kepentingan rakyat. Sehingga komparasi baik itu dari luar negeri lain maupun dari konsep Islam itu sendiri nampaknya tidak akan dipakai karena memang mereka ingin melanggengkan oligarki kekuasaan mereka, baik yang ekonomi maupun yang politik itu. Jadi kepentingannya memang untuk mereka, bukan untuk rakyat menurut saya. Kalau salah mau nanti dikoreksi. Dan seterusnya, kira-kira dengan situasi yang seperti itu, jika memang itu kenyataannya demikian, kira-kira peran kita, baik yang di orang partai tadi sudah sampaikan Bu Prof, kira-kira bagi orang umum, akademisi, terus kemudian bagi masyarakat, kira-kira apa peran kita untuk bisa mendorong supaya komparasi baik tadi dari macam-macam negara dan dari Islam, katakanlah agama apapun, itu bisa masuk di sana. Jadi tanpa harus lewat partai gitu, Bu Husnul. Tadi disampaikan memang lewat partai itu paling efektif di partai, tapi kenyataannya memang ya orang-orang baik seperti sampaikan Bu Husnul tadi ya masih kalah keuangan yang maha kuasa. Akhirnya itu masih menjadi jualan narasi, itu lebih nggak laku Bu Husnul kemarin ya, lebih jualan nasi daripada narasi, istilahnya ada istilah begitu. Yang ketiga, menurut Bu Prof Husnul, kira-kira peluang di Indonesia ini seperti apa untuk menuju tercapainya komparasi baik supaya bisa kita wujudkan. Nah, kira-kira peran-peran ibu-ibu, emak-emak yang di sini, semua bapak-bapak yang notabene juga sangat senang politik, tapi memang apa ya tidak masuk di partai politik. Nah, ini mohon masukannya Prof dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu roadmap, bagi apa sih roadmap kita untuk supaya keluar nih dari oligarki ini? Iya. Ngomong nggak Mbak Musa? Kan nggak instan, sebentar. Ya. Tadi ya untuk menjawab, memang politik kita kalau dalam konteks teorinya itu kan kita selalu dipengaruhi oleh international environment, oleh global politics. Itu dalam teorinya selalu kayak gitu. Domestik politik, apakah nanti partai politiknya, policy semuanya itu ada pengaruh internasional yang luar biasa. Nah, pengaruh internasional kita punya nggak ini kedaulatan itu? Kita diutang, utang, padahal itu bagian dari investasi. Come to invest in my country. Salah. Ya, kalau Anda melakukan kayak gitu, Anda tidak punya kekuatan kedaulatan, maka Anda akan terjajah. Anda akan terbeli. Ya. Kalau Xi Jinping kan ngomongnya bukan menjajah, membeli. Dibeli. Akhirnya semua. Ya kayak gitu di Sri Lanka juga demikian. Nah, jadi modelnya kan selalu kita bicara tentang kalau model kan ada kayak gitu ya. Jadi ini domestik ya. Tapi luar ini juga selalu mempengaruhi international input outputnya selalu. Nah, di dalamnya ada interest articulation, interest aggregation, gimana policy making, policy implementation, education, gimana sistem itu bergerak, baru kemudian kita feedback. Ini di dalam konteks negara normal. Ya, jadi apa saja di dalam, ada partai, ada eksekutif, birokrasi, court, legislatif, dan sebagainya. Tapi lagi-lagi dia terkungkung, ada international environment, global politicsnya luar biasa. Anda mau melawan Washington, nah ini akibatnya. Anda mau melawan Beijing, ini akibatnya. Tapi lagi-lagi kalau Anda punya pemimpin tidak takutnya kepada manusia, ya sudah. Tapi kalau Anda takutnya kepada Allah, ya lain lagi kayak gitu. Apakah Allah nggak akan bantu? Masa Anda nggak percaya pada Allah, Allah pasti akan membantu. Kan makanya kenapa politik halal yang saya selalu itu kan, apalagi Anda ngurusin orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang ditolimi, Anda pasti mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah. Nah itu
konsep itu harus dipercaya dulu, diimani dulu. Kalau enggak ya Anda masuk politik ya isinya cuma gimana caranya berkuasa, gimana enak. Kalau tadi dikatakan, kenapa sih kok ini? Ya, mungkin enak, Bu. Naik mobil, mobilnya bagus, tinggal di rumah anggota DPR, tinggal di istana. Anda tinggal di istana. Anak, istri, cucu tinggal di istana. Pergi ke seluruh dunia, rakyat yang biayain. Tinggal di sana, rakyat yang biayain. Anda mau pergi kemana, rakyat yang membiayain. Anda pergi nih, enak kan? Nggak usah kerja, ngomongnya plek, Anda nggak punya ini, nggak tahu dipikirin. Tapi lupa bahwa itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ada satu aja rakyat Anda tidak bisa makan karena keteledoran Anda, apa nanti nggak jadi? Nanti 265 juta rakyat Indonesia akan jadi saksi pada saat yaumul hisab. Kalau Anda takut itu, saya dulu waktu di KPU takut nggak? Takut. Sampai kita bikin gerakannya apa? Al-Fatihah, mana Anda? Itu kalau saya lagi rapat raker nasional KPU Indonesia, saya tidak bisa mengawasi kalian 24 jam. Tapi setiap kali Anda mau melakukan kesalahan, tengok ya kanan kiri. Apa Bu? Malaikat mencatat. Waktu itu belum ada WA yang kayak gitu kan, baru SMS dan ini. Ya, kalau sekarang mungkin malaikatnya udah agak pekerjaannya agak dengan teknologi yang canggih sudah lebih mudah. Kenapa? Karena Anda catat sendiri, habis itu di screenshot, kirim, forward, malaikatnya udah yang kayak gitu kali, kayak gitu. Enggak ini supaya kita enggak ini. Nah, di situ kita dulu takut. Akhirnya kita bikin apa? IT. IT-nya siapa yang ngerjain? Mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu the least corrupt group, kelompok yang paling sedikit korupsinya. Kita taruh di mana? Kecamatan. Kenapa kecamatan? Hasil studi saya, hasil riset saya dan teman-teman yang ada di situ, itu transaksi-transaksi perpindahan suara, manipulasi suara dan sebagainya adanya di PPK di kecamatan. Makanya kita taruh itu di 4.276 kecamatan dari 5.115 ya kalau nggak salah kecamatan yang ada. Sisanya karena emang nggak ada listrik, nggak ada ini. Itu yang ada. Kita taruh mahasiswa di situ. Ya. Dihina-hina nggak saya? Dihina-hina, Bu. Ibu Husnul, gimana itu yang namanya petugas data entry IT KPU di kecamatan? Berapa itu? Kok nggak ada tendernya? Saya bilang. Kan predatornya anggota DPR ya waktu itu ya mahasiswa kan. Pak, itu semua mahasiswa, 54.900 aktivis mahasiswa dari Syahkuala sampai Uncen. Kalau Bapak mau datangkan silahkan biayain sendiri. Mereka baru kaget. Oh mahasiswa, gimana sih setiap kali saya terangkan di Komisi 2 masih nggak ngeh aja. Itu mahasiswa. Dengan apa? Dengan pikiran saya kalau mahasiswa, pembelajaran bagi anak muda. Itu laboratorium ilmu politik terbesar yang pernah ada di dalam pemilu. Jadi takut itu tadi, takut pada Allah. Sampai ya Allah, makanya Pak Nazar dulu ya, setiap habis, kalau jangan sampai ketemu, Anda akan sulit ketemu Prof. Nazar pada saat ketua KPU pada saat maghrib ke Isya. Nggak bisa itu. Kan di situ Pak Nazar lapor kepada Allah, gimana caranya supaya kita selamat ini. Tapi ternyata selamat di dalam konteks yang satu, kita nggak selamat. Kita dikoruptorkan, kita dimasukkan penjara, kita ini. Ya udah masih penjara dunia, mudah-mudahan. Kita kan juga banyak salah juga. Mudah-mudahan itu dosa-dosa kita digugurkan. Ya, termasuk dosa-dosa yang bisa digugurkan di dunia. Kayak gitu ya, nanti di akhiratnya digugurkan. Yang kayak gitu-gitu. Tapi nggak mudah. Nggak mudah. Ada nggak international pressure? Ada. Uni Eropa datang. Kalau Anda tidak melakukan ini, saya dihina-hina kan. Tidak melakukan ini, apalagi kalau yang wartawan dari Belanda. Wah, kayak gini kan. Terus aku tanya, where are you from? Dutch. Do you think that you have a right to say something to Indonesian government? Uni Eropa waktu itu ngomong, kalau Anda nggak begini-begini mana? Saya agak tersinggung juga. Saya bilang, do you know that my chairperson, he is a professor, PhD in political science. I have also PhD in political science. We know very well what democracy is about. This is sovereign country. Ini adalah negara yang berdaulat. Nah, hari ini negara kita, kedaulatan kita sudah dijual dengan harga murah kepada asing dan asing tanpa rasa malu.
Ini persoalan. Jadi gimana, Bu? Mari kita bergandengan tangan, tingkatkan ketakwaan kita, iman kita. Kita memohon kepada Allah. Saya sendiri juga nggak tahu. Yang saya bisa ya dengan Bu Sita, dengan Bu Helda yang kayak gini. Nurlia. Bagaimana, Bu Nurlia? Bagaimana kita bisa menyampaikan. Yuk kita bergandengan tangan. Yuk kita tingkatkan yang Anda di partai politik. Yakin kepada Allah kayak gitu ya. Langkahkan kaki, ikhlas. Tingkatkan ketakwaan. Saya di kelas saja juga. Gimana Anda ini? Tingkatkan ketakwaan, kita tingkatkan keimanan. Jangan sampai nanti Anda jadi pejabat, Anda ternyata juga melakukan hal-hal yang dilarang Allah dan sebagainya seperti itu. Akhirnya ya dapat nggak? Ya dapatlah. Jadi akademisi, fundamentalis lah, apalah. Ya udah itu sih nggak masalah bagi kita. Yang penting saya sampaikan. Ini juga bagi saya juga cuma sekedar, ini masih belum yang tinggi kan, karena kalau Anda melihat kezaliman, Anda melihat mungkar kayak gitu ya, sesuatu yang mungkar, mestinya kan Anda harus lakukan dengan tangan. Nah ini tangan saya gimana ini? Belum, karena saya ya pada saat saya KPU dulu kan, tapi sekarang saya nggak punya kekuasaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau nggak bisa dengan kita lisan kita. Lah ini kan saya cuma levelnya yang cuma lisan. Kalau nggak bisa juga diam, berdoa. Tapi itu kan selemah-lemahnya iman. Nah ini juga menjadi bagaimana? Nah tapi kalau Ibu Sita, teman-teman yang di partai tadi, Pak Gunawan juga, Pak, yang namanya berpolitik itu tidak hanya di partai. Kalau Anda mau berpikir itu, Anda berada di civil society, ya. Kemudian terus-menerus bergerak sesuai dengan apa yang bisa dari mencerdaskan kehidupan rakyat, mensejahterakan rakyat, kemudian bikin policy paper, sampaikan kepada menjadi pressure group tadi ya gambarnya ya, pressure group. Dia ketua yayasan ini Bu, yayasan pendidikan di Bali. Ya kan, interest articulation, interest aggregation, mana pressure group, interest group, pressure group kayak gitu ya. Itu juga proses politik. Insya Allah dengan apa namanya, dengan ininya kita, dengan apa yang dilakukan menjadi kelompok penekan, kelompok kepentingan, ya, komunikasi dengan para anggota partai, politisi, itu juga menjadi bagian penting di dalam Anda berpolitik itu. Jadi politik memang tidak hanya sekedar apa yang ada, apa yang jadi partai politik di DPR, di presiden, menteri, enggak. Jadi civil society, kayak kita aktivis, kayak gitu, itu juga bagian dari is political. Ada juga sih kalau saya di Muhammadiyah. Mbak, Muhammadiyah itu enggak politik alam. Kalau dalam definisi ilmu politik, organisasi massa sebesar Muhammadiyah yang memiliki 177 perguruan tinggi, puluhan rumah sakit, punya MDMC gitu ya, urusan konflik, urusan macam-macam, ya political. Cuma kan kita bukan politik yang berada di DPR, bukan partai politik. Jadi bukan partai politik iya, tapi political iya kayak gitu. Makanya Anda harus pinter-pinter, kalau enggak kan dihinakan terus kayak gitu ya dalam konteks ini. Jadi kalau dihinakan karena tugas-tugas mulia ya nggak apa-apa. Tapi kalau karena kita kegoblokan kita, ketidakcerdasan kita di dalam melangkahkan bagaimana kita melangkah politik, ya itu. Makanya sebetulnya kita, apa katanya, kebodohan yang paling ini adalah kebodohan yang, apa yang katanya, kalau Anda nggak ngerti politik kayak gitu kan. Nah ini bagian penting dari Ibu Sita. Oh buta ya. Buta yang buta politik. Buta yang ini, buta politik. Menyedihkan. Kenapa? Akhirnya Anda dikuasai oleh orang-orang yang tidak memikirkan kita. Itu kan persoalannya. Jadi kalau ditanya bagaimana ini, serius, saya kadang-kadang juga, bukan kadang, saya juga tidak tahu jawabannya, karena jawaban-jawaban itu pasti punya konsekuensi. Misalnya contoh, tapi nggak enak yang ngomong, nanti Pak Mulaje itu yang ngomong tentang keamanan, tentara, polisi. Tapi intinya gini, kadang-kadang kan ada yang bertanya, kenapa sih kok PDIP dekat dengan polisi dekat dengan PDIP, polisi kok ngurusin?
Karena Ibu Mega waktu presiden itulah yang menandatangani Polisi lepas Bu, polisi TNI. pisah dari ABRI TNI. militer, TNI. Jadi jadi ini kan kita lihat. Jadi gimana? Itu juga larinya nanti rekrutmen. Gimana rekrutmen akademi-akademi? Ini semua nih, akademi dan sebagainya. Nah, ini urusannya adalah korupsi. Kalau dari masuk saja udah korup, naik pangkat korup, kira-kira dia bisa nggak amanah? Padahal dia punya 2 kekuatan, 1 senjata, 1 KUHP. Nah, sekarang ini diawasi Bu, KUHP yang RUU KUHP belum diketok atau sudah diketok nih, Dr. Hilda? RUU KUHP yang baru. Itu yang saya tadi bilang. Kalau mahasiswa anak-anak kita demonstrasi 1 tahun penjara. Kalau kemudian nanti ibu-ibu merepet-merepet kepada polisi 18 bulan penjaranya. 1,5 tahun penjaranya. Nah, ini di dalam konteks hari ini. Jadi mari kita, nggak ada lain kecuali kita gandengan apa yang bisa Ibu lakukan. Jangan tanya saya, apa Bu yang bisa lakukan? Ibu punya apa? Lakukan itu. Bapak-bapak punya apa? Apalah, lakukan itu. Insya Allah. Nggak tahu nanti kapan. Insya Allah. Itu nanti kita ketemu di satu titik. Ya, tapi jangan lupa. Jangan lupa. Yang paling menentukan adalah doa kita kepada Allah. Itu paling menentukan. Tingkatkan takwa kita, tingkatkan iman kita. Itu paling menentukan. Ya, di dalam konteks ini. Tapi kalau Anda sudah mulai jauh-jauh pada nggak percaya, liberal lah, agama liberal lah, ini liberal lah, ya udah. Ya kan, kita banyak secara jumlah, tapi ternyata tidak secara pemahaman, yaitu sini. Tapi bahwa ada perpecahan, ada. Emang sengaja Anda dipecah. Nah, itu tadi. Kalau melawan kelompok Islam kan susah. Anda kan berani mati juga. Jihad yang gitu-gitu. Tapi kan persoalannya Anda mudah dipecah-pecah. Ya, dipecah-pecah. Sekarang dengan pemikiran liberal, Islam liberal, ya, dikasih beasiswa, kuliah ke luar negeri, balik, Anda menjadi juru bicara. Ya, kalau bahasanya Wittgens, John Wittgens, bukan Wittgens ya, Peterson. Nanti coba cari lagi ya, Peterson kalau nggak salah. Kok jadi lupa? Judulnya The Economic Hitman. Itu salah satunya. Kan selalu, saya dulu waktu di Washington, dibilang setelah selesai diundang nih 16 sekolah seluruh dunia. You are now our person. Alamak, baru sebentar aja udah dibilang our person. Excuse me, padahal itu ya, saya pikir itu CIA. Nama saya ada di CIA itu ada. Baru sebentar terus kita jadi orangnya. Nah, bahasanya Peterson itu nggak enak sih bahasanya. Namanya prostitute scholars. Aduh, Ya. Waduh. Yang melacurkan ilmu. Ya. Jadi hati-hati juga. Bahasa saya jangan jadi akademisi BO. Anda Muslim, Anda punya Quran, Anda punya hadis, Anda punya sejarah Islam yang luar biasa. Ya, Anda jangan telan aja semuanya. Jangan jadi akademisi BO. Ya, jadi di sini letaknya. Gunakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yaqilun. Gunakan akal pikiran kita. Allah sudah kasih yang luar biasa. Kalau nggak ngerti, nggak ini, balik lagi. Kita minta kepada Allah. Saya pikir itu. Jadi di dalam konteks berpolitik, Anda mau ini. Karena apa? Karena ternyata yang namanya Rahman Rahim, Rahman, Allah, itu kan diberikan kepada siapa aja. Anda mau Islam, mau nggak Islam, mau percaya Tuhan, mau nggak percaya Tuhan, tapi kalau Anda mengikuti sunatullah kan Allah kasih Rahman ya. Rahim baru nanti di akhirat. Ya kan? Anda dikasih surga Allah gitu ya. Rahmat Allah kayak gitu ya. Tapi Rahman Allah itu diberikan kepada siapapun. Jadi kalau Anda bekerja, Anda ini, Anda itu, Anda dapat. Nah, itu sunatullahnya begitu. Ya. Jadi kalau kenapa Bu kok itu di negara-negara kafir itu kok ya ini? Ya, dia mengikuti sunatullahnya. Nah, jadi kayak gitu kan. Kadang-kadang orang Islam sendiri diambil kalau Anda sudah Islam, Anda tidur-tiduran aja udah selesai semuanya. Allah kan itu namanya Anda males.
Males. Gitu kan. Nah, jadi ada Rahman, ada Rahim, ada Rahmat. Jadi Rahmannya Allah itu kepada semua ciptaannya. Semua ciptaannya, bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, semua ciptaan Allah itu dikasih rahmannya Allah. Tapi rahimnya nanti untuk umat Islam ya, yang tetap dalam istiqomah dalam iman dan takwanya nanti di akhirat, diberi rahmat, diberi surga, itu. Nah, kalau Anda percaya kayak gitu kan enak. Jadi berpolitiknya enak juga kan? Enak. Jadi gimana? Oh, qadarullah belum berhasil. Ya udah, kita lakukan apa lagi kayak gitu. Belum berhasil lagi, alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur di dalam semua keadaan, nanti kita jalan lagi. Jadi kayak ibu mak kemarin kan setelah Pilpres, wah saya jadi pembicara nih, diundang mak. Ibu Khusnul kami kecewa. Ibu-ibu, kemarin berjuang itu karena dia atau karena Allah? Karena Allah. Ya udah. Ngapain susah-susah? Gitu ya, Bu ya? Ya iyalah. Jadi gimana? Mari kita berjuang lagi. Jadi kita mesti berjuang lagi. Ya iyalah, sampai mati. Nggak ada berhentinya nanti sampai kita dipisahkan antara raga dan jiwa kita. Jadi kayak gitu. Itulah politik. Maksudnya saya itu mengajarkan politiknya itu dengan cara, ya itu tadi, pemilu halal, politik halal, kayak gitu. Jadi kan enak. Kalau kita beriman bertakwa, enak banget berjuang. Oh iya, kok Bu Khusnul nggak takut? Takut apa? Takut ini ditangkap. Loh, kalau catatan saya di atas ya ditangkap, ya itu dapat aja. Tapi kan pada saat yang sama saya nggak bodoh. Saya nggak kemudian, kemudian karena ini, pokoknya kalau saya ditangkap, ya enggak dong. Dengan Anda punya strategi, Anda punya taktik, Anda menggunakan bahasa-bahasa yang sulit untuk kemudian dilaporkan, ya kan? Jadi tidak mudah untuk menjadi delik aduan. Anda bicara tentang ilmu pengetahuan. Ya kalau saya misalnya tahu-tahu saya bicara tentang ilmu medis kayak gitu ya, yang A sampai Z, aku nggak ngerti. Ya tanya aja sama Dokter Helda, ekonomi siapa, nanti tanya Ihsanuddin Nursi, kayak gitu kan. Ya saya melihat pada level kebijakannya, bukan pada level ilmunya. Jadi Anda jangan sok tahu ngomong apa saja ini. Wa idza buliyal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ini masalahnya. Serahkan kepada para ahlinya masing-masing, insya Allah itu nanti barokah. Nah, jadi hal-hal seperti ini menjadi penting, pelajaran-pelajaran menjadi penting. Nah, nanti kita belajari Jepang dengan Mossadegh, Dr. Mossadegh Fakhri, kemudian Amerika dengan Profesor Nurlianuddin, Turki dengan Dr. Sita Resmi, nanti militer dan sebagainya itu dengan Dr. Mulyadi. Ekonomi politik itu dengan Dr. Aziz. Kemudian Dr. Ambar, dia nulis tentang perempuan Norwegia. Jadi dia bisa menjelaskan bagaimana di sana yang luar biasa, perempuan-perempuan di sana di dalam konteks yang tadi itu. Waktu saya ke Norwegia, saya tanya, dari mana Anda membaca surat Luqman ayat 14 ini? Wawasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisalu fi amain. 2 tahun menyusui. Dari mana? Kenapa ini penting isu menyusui jadi kebijakan politik, jadi kebijakan publik? Ya supaya anak-anak kita, generasi kedepannya bangsa ini menjadi anak-anak manusia, bukan anak-anak sapi. Anak-anak Denko maksudnya. Ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Kalau kita seperti itu, insya Allah. Karena, dan harus yakin. Kenapa saya selalu itu? Harus yakin. Bahwa akhir zaman Allah pasti memenangkan Islam. Pada akhir zaman Allah pasti memenangkan Islam. Nah, pertanyaan sekarang, Anda posisinya di mana? Ya, berjuang nggak? Anda seperti siapa dulu Nabi Ibrahim, burung bibit, ya, burung ya, yang ambil air untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, ditanyakan, nggak akan mungkin yang namanya berhasil. Nah, ini kan persis ya, tanyaan ibu-ibu, nggak akan mungkin ngelawan oligarki ekonomi, nggak akan mungkin. Ya kalau Anda ngelawan sendiri ya emang sulit untuk dipercaya. Tapi kalau bersama-sama dan yang
akan melakukan semuanya itu adalah Allah, kun fayakun, bisa kayak gitu kan iman kita. Dan ini menarik kalau belajar politik ya, kadang-kadang saya enaknya mengajar politik, saya bisa tarik kepada zaman Fir'aun, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lot, zaman Nabi siapa aja, karena belajar tentang kekuasaan. Ya. Ada lagi kalau yang perempuan bertanya, Bu, tapi semua Nabi kan laki-laki. Ya saya pakai jawaban dari Rabi'ah Al-Adawiyah. Kan dibilang juga kan, wah semua ini laki-laki. Kata Rabi'ah, iya, tapi Namrud laki-laki, Fir'aun laki-laki, kayak gitu kan. Jadi jawabannya tidak menyinggung perasaan yang ini, tapi pada saat yang sama kadang-kadang kan perempuan merasa di nomor 2-kan. Ini juga nanti pertanyaan Bu, kan ada pertanyaan juga saya yang sering kali yang itu misconception of Islamic women, equality. Jadi kalau Anda nanti berdebat dengan teman-teman aktivis perempuan yang cuma Barat, equality ya kesetaraan diartikan sebagai the sameness, kesamaan. Kan sama kan, liberal, kesamaan dan sebagainya. Dalam Islam tidak the sameness per se. Tapi equality itu ada different role. Ada peran-peran yang berbeda. Sameness-nya ada enggak? Adalah. Apa? Sameness nanti di akhirat pahalanya. Sama kan? Jadi ibu rumah tangga kayak ngurusin ini kayak gitu. Pahalanya sama kayak gitu ya. Kayak seperti suamimu harus wajib, laki-laki wajib ke masjid. Anda ngurusin nih bajunya ininya, ternyata pahalanya nanti bisa. Ada nggak SM-nya? Ada. Itu orang bule kalau saya ngomongin kayak gitu kan dia ini, aduh Husnul, tapi kan kita nggak tahu. Ya udah, kalau itu urusan yakin, itu urusan iman. Ya. Jadi jangan dipaksa-paksa. Tapi kalau Anda mau ngomongin konsep Islam, property right, Islam, perempuan dapat properti, punya boleh memiliki properti itu, hak properti itu di Barat baru kemarin sore. Di Islam sejak ada Rasulullah membagi warisan, ya Allah membagi warisan perempuan walaupun cuma dapat separuh. Kalau kita kan ngomel karena separuhnya. Padahal itu hak propertinya itu uang kita, uang suami kita, uang kita juga. Enak kan? Yang kayak gitu-gitu itu menarik untuk didiskusikan kayak gitu ya. Jadi kita jangan cuma ngelihat equality Barat ini, hati-hati. Karena ada konsep-konsep yang kita harus pelajari dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai referensi. Oke, Ibu-ibu, Masya Allah.